Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kafarati wat-talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaka syari'atahu sholihin. Amma ba'd. Kepada segenap pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun berada, semoga semuanya dirahmati, diberkahi, diridhoi, diberikan ma'unah, rahmah, salamah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, kelimpahan, ketenangan, keturunan yang salih dan salihah, dzurriatan thayyibah, rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, salamah fid dunya wal akhirah, hasanah fid dunya wal akhirah, dan diselamatkan oleh Allah dari kesedihan, kesusahan, kepayahan, kegundahan, kegelisahan, ketakutan, kepedihan dan kesakitan. Wa qina adzabannar. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita masih tetap berlanjut thalabul ilmi, mencari ilmu, mulai dari turun ayunan sampai masuk liang kuburan. Khususnya yang saat ini masih hangat-hangatnya umat Islam di Indonesia membahas tentang dunia perhabiban, antara habib dan non-habib, antara kiai dan non-kiai. Pada kesempatan ini saya akan meluruskan kualitas bacaan Habib Bahar bin Sumait yang 99% salah total dan fatal, karena kesalahan itu tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi lebih dari 3 kali. Ketika beliau podcast dengan Refli Harun pada awal Ramadan kemarin, membaca kitab Durratun Nasihin dengan bacaan yang amburadul, salah, padahal itu berisi teks sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pesan dari Allah, wa tawassaw bil haqq, dan saling berpesan wasiatlah kalian tentang kebenaran. Nah, ini saya harus mengingatkan, karena jika tidak diingatkan, maka saya akan ikut menanggung dosa beliau, kesalahan beliau. Dan berdasarkan pula perkataan dari Rektor Al-Ahqaf University, Profesor Al-Habib bin Muhammad Baharun, ya, bahwa kebatilan yang dipropagandakan secara masif terus-menerus, jika didiamkan, maka akan dianggap itu sebuah kebenaran. Nah, ini pernah dikutip oleh Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas atau Al-Atas, menantunya Habib Rizik, di prolognya. Nah, ini benar gitu, benar. Jadi pepatah atau ungkapan ini tepat untuk siapa saja, bahkan untuk saya juga, untuk para habib dan muhibbinnya. Karena jika ini dibiarkan, propaganda yang disampaikan oleh Habib Bahar, ya, berikut habib-habib yang lain, termasuk Habib Hanif Al-Attas, umat atau orang awam akan menganggap itu adalah sebuah kebenaran, padahal itu kesalahan yang dibungkus rapi dengan caranya mereka sendiri. Ini sangat berbahaya.
Sekali lagi, bukan untuk mengungkap, menguak, membuka aib saudara sendiri, bukan. Wa tawassaw bil haq, dan berdasarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah urgensinya. Jadi jadilah kita sebagai manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Sesuai dengan pesan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bisa memberikan manfaat untuk sesamanya. Jangan hanya bermanfaat dalam urusan rohaniah saja, tetapi juga masalah jasmaniyah, badaniyah, urusan duniawiyah. Jadi jangan difahami dengan paham yang sempit bahwa ulama itu hanya orang yang ngerti masalah agama saja, bukan. Dan ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya ilmu agama saja, tapi ilmu apapun yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia itu bisa juga dikatakan sebagai al ilmin yuntafa'u bih, yang mana itu adalah satu dari 3 pensiunan pahala yang tetap akan kita nikmati setelah kita meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Aw ilmin yuntafa'u bih ini untuk semua agama, untuk semua orang. Tidak ada bedanya kasta-kasta. Semuanya. Surga tidak pernah mengenal kasta-kasta. Tidak pernah mengenal suku bangsa mana dan agama apa. Surga hanya mengenal dari sisi ketakwaannya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ulama lah yang paling tinggi tingkat ketakutannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah. Karena apa? Dia tahu melalui ilmunya. Jadi ulama adalah jamak dari kalimat atau kata alim, plural. Alim satu orang yang mengerti, kalau ulama banyak orang yang mengerti, alias ilmuwan. Jadilah kita ilmuwan. Nah, apakah Ustadz Nur ini juga seorang ilmuwan? Bukan. Saya ini orang bodoh, dituduh apapun boleh, ya orang desa, ya apapun lah tuduhan dari para habib terhadap saya terima, alhamdulillah. Saya ini orang bodoh, saya ini orang palsu, ya kiai palsu nggak apa-apa, saya palsu nggak apa-apa, nggih, sami'na wa ata'na. Ya, jadi apakah Ustadz juga bermakna? Saya alhamdulillah. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis, dengan kemampuan atau level saya berusaha untuk bermanfaat terhadap sesama. Di mana ada lembaga yang saya pegang masih tetap rahasia. Jadi siapapun, ya, agama apapun, suku bangsa manapun, tidak peduli kasta, strata tingkatan sosial masyarakat, yang penting dia bertakwa, maka dialah orang yang mulia. Sekali lagi, jangan mengandalkan nasab. Malulah kalian membawa nasab datuk-datuk kalian, sedangkan kemampuan kalian masih di bawah standar. Lebih baik dan lebih bermanfaat 3 orang penemu lampu hemat energi, penemu lampu LED dulu, awal tahun 1990-an. Siapa penemunya? Seorang profesor dari Jepang, Profesor Isamu Akasaki, Profesor Hiroshi Amano, Profesor Suji Nakamura, pakar fisika. Ilmunya bermanfaat, dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia sedunia, sehingga di planet bumi ini mampu menghemat energi, baik energi listrik terbarukan ataupun energi listrik yang sistem manual.
Mereka bertiga ini juga termasuk orang yang nantinya ketika mereka meninggal dunia masih tetap akan memperoleh pensiunan pahala. Karena apa? Ilmunya bermanfaat, dimanfaatkan oleh orang lain selama lampu LED masih digunakan oleh umat manusia di seluruh planet bumi ini. Jadi jangan hanya masalah agama saja. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Kembali kepada poin bahasan mengingatkan Habib Bahar bin Sumed tentang membaca kitab Durratun Nasihin yang salah 90%, bahkan 99%. Ini kitab Durratun Nasihin. Beliau waktu podcast dengan Bung Refli Harun seakan-akan tampil meledak-ledak, percaya diri membacanya itu lepo, nggak karuan. Saya bahkan meneliti dan merekam. Saya ingat ucapan aslinya, bacaannya, ya, ketika menerangkan tentang keutamaan sholat tarawih di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, keempat, lima, sampai malam keenam. Semuanya salah. Semuanya salah. Saya bukan hakim, tapi siapa yang menyalahkan? Ya kitabnya itu sendiri. Beliau mengatakan kitab Durratun Nasihin. Lah ini saya punya kitabnya. Kok dibaca dengan bacaan serampangan itu bagaimana? Jangan ingkari pengarangnya kitab Durratun Nasihin fil Wa'adi wal Irsyad, yaitu Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khobari min ulama'il qarni tsalits asyara lil Hijrah. Ini sudah 200 tahun umur kitab ini, sejak pertama kali dikarang. Saya belajar di pesantren ini cukup 2 tahun mempelajari kitab Durratun Nasihin ini. Tiba-tiba oleh Habib Bahar bin Sumed dikacau balaukan bacaannya. Ini bagaimana? Padahal di situ penuh dengan redaksi yang langsung berasal dari Nabi. Jadi tolong, kalau jadi kiai, jadi habib itu harus teliti. Apalagi di podcast ya, Refli Harun yang viewernya itu jutaan. Jangan memalukan. Jangan hanya fasih mengucapkan ana, entum, ente, bahasa Arab seperti itu. Saya ini orang Jawa. Saya ngomong apa onane panjenengan, sampean. Saya nggak pernah ucapkan ente, anjung, ya, ane. Saya orang Jawa, kula, saya, ya, sampean, panjenengan, benah, ya, apa adanya lah. Ya. Fasih mengucapkan antum, ane, ente, tapi ketika membaca kitab Durratun Nasihin, amburadul, ini bagaimana? Ya ini yang pertama, ketika beliau menerangkan dengan mantap seakan-akan benar. Ya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala su'ilan Nabi alaihi salatu wassalam, dibacain ayat. Fi dzambihi minal mu'mini yakhruju kayaumi lailati awalin fi dzambihi minal mu'mini yakhruju ummuhu waladatu kayaumi lailatin fi dzambihi minal mu'mini yakhruju. Ngomong apa? Ngomong apa? Enggak ada tata bahasa Arab plus sesuai dengan nahwu shorof seperti itu. Hadisnya, redaksinya tidak seperti itu, gitu loh. Jangan ngawur lah. Jangan ngawur. Ini saya maknai dengan makna pesantren. An Aliin cinarito saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu sak temene Sayyidina Ali iku kala dawuh ngene. Suila den takoni sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam an fadhailit tarawih saking pira-pira utamane salat tarawih fi syahri Ramadan ing dalem wulan Ramadan. Faqala monggo dawuh sapa Kanjeng Nabi yakhruju metu sapa al mukminu wong mukmin min dambi saking dosane mukmin fi awwali lailatin ing dalem
kawitane wengi ya wengi luwan Ramadan kayaumi waladatka kaya dine dina nglairake ing sira sapa waladadhu kaya dene dina nglairake ing man atau mukmin sapa ummuhu ibune mukmin. Jadi hari yang pertama itu fadilah atau keutamaannya di malam bulan Ramadan yang pertama itu seorang mukmin diampuni dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Begitu maksudnya. Lah oleh Habib Bahar dibaca fi dzambihi minal mu'min yakhruju kayaumi lailati awalin fi dzambihi minal mu'min yakhruju ummuhu waladatuhu kayaumi lailatin fi dzambihi minal mu'min yakhruju. Ngomong apa? Gak sesuai dengan redaksi hadis yang ada di kitab Durratun Nasihin. Ya dosa. Maca ngawur ya. Ya. Terus berikutnya pada fadilah atau malam yang kedua, begitu juga Habib Bahar membacanya dengan bacaan nasalah, yaitu mu'minaini kana innahu ila akhirih. Padahal yang benar adalah wa fil lailatis tsaniyati lan ing dalem wengi kang kaping pindho yufaru den ngapura lahu kedue mukmin wali abawaihi lan maring wong tuwa lorone mukmin ingkana lamun ana sapa abawaihi ku mukminaini mukmin karone. Jadi manfaat fadilah malam yang kedua itu orang yang melakukan sholat tarawih qiyamul lail diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika kedua orang tuanya itu adalah orang yang beriman. Terus berikutnya kesalahan yang ketiga, Habib Bahar juga mengatakan dzambi kaming taqaddamallahu ghafarallahu wa fi amalin tahtal arsy bulet 99% salah. Yang benar adalah wa fil lailatis salisati lan iku tetep ing dalem wengi ingkang kaping 3 yunadi undang-undang pengumuman sapa malakun malaikat min tahtil arsy sanging ngisore aras istaknif padha siap-siap wong nglakoni sira al amalani amal ghafarallahu moko Gusti Allah paring pangapura ma ing dosa takodam kang dhisik apa ma min dambika sanging dosa ira. Jadi ma takodama min dambika itu dosa sing wis kelakon dhisik. Kadang ini masih menjadi perdebatan dan bahkan kesalahpahaman di antara umat Islam terhadap ayat awal surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Jadi dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah kepada Rasulullah ya, dan dosa yang terakhir kali yang akhir-akhir ini. Begitu aslinya, tapi kebanyakan orang memahaminya wa ta'akhkhara itu nanti gitu. Nanti. Bahkan ada salah satu redaksi hadis yang mengatakan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang itu diampuni loh. Durung dilakoni kok diampuni itu bagaimana? Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara itu artinya adalah dosa yang telah lampau dan dosa yang baru kemarin ini. Ta'akhkhara itu akhir-akhir ini loh. Jangan ta'akhkhara itu nanti mau dulu dilakoni kok di ngapura itu piye? Nah, ini coba kita pelajari lagi, nanti kita bahas pada sesi yang lain. Jadi ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, kalau ada kata-kata wa ma ta'akhkhara itu bukan berarti dosa setahun yang akan datang. Jangan, enggak seperti itu. Wa ma ta'akhkhara itu dosa yang akhir-akhir ini. Kalau ma taqaddama itu dosa yang lampau, yang lama-lama yang lalu. Kependam ya, pada waktu yang lama ya. Terus wa ma ta'akhkhara itu dosa yang akhir-akhir ini, baru-baru ini. Semuanya diampuni oleh Allah. Itu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhara. Wallahu a'lam bissawab. Ini kembali ke bahasan apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Sumair. Beliau mengatakan dzambi kamin taqaddama kok ana fi'il mudhari' didahului dengan
jer, min itu gak ada. Min taqaddamallahu ghafarallahu wa fi amalin tahtil arsy. Ngomong apa? 99% salah. Yang ketiga ini juga salah. Jadi pada hari yang ketiga, malam yang ketiga, malaikat yang berada di bawah aras itu melakukan pengumuman, ya, mengundang, wahai umat manusia, umat yang beriman, beramalah kalian, maka Allah akan mengampuni dosa kalian yang telah lalu. Gitu loh. Terus begitu juga pada waktu menerangkan tentang fadilah pada malam yang keempat. Beliau Habib Bakar juga membaca wal furqanu waz zaburu wal injil wat tauratu qira'atun mithli ajri milir rabi'ah al-lailah. 99% salah. Yang benar adalah wa fil lailatir rabi'ati lahu minal ajri mithlu qira'atil taurati wal injili waz zaburi wal furqan. Bagi orang yang salat tarawih atau qiyamul lail di malam yang keempat, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, membaca kitab Zabur, dan membaca kitab Al-Quran. Seperti itu pahalanya. Jadi oleh Habib Bakar, wal furqan, wal zabur, wal injil, wal taurat, qira'atun mithli ajrin mithli rabi'al lailah. Ngomong apa? Jangan rubah-rubah. Kita Durratun Nasihin ini sudah banyak yang mencetak. Ada yang Toha Putra, ada Al-Hidayah, macam-macam pencetakannya. Durratun Nasihin. Jangan dirubah-rubah. Saya mempelajari ini 2 tahun ya, sampai rubah dalam waktu 1 detik, 1 menit ya. Hancur sudah. Kalau bahasa Jawanya itu ajur jum. Inilah kualitas ya beliau yang saya sampaikan kepada para pemirsa dan pendengar sekalian. Silakan panjenengan semua yang menilai. Saya hanya menyampaikan, bukan menyudutkan. Sekali lagi jangan anggap kebencian. Mengingatkan. Kalau salah 1, 2 kali keliru itu wajar. Mungkin tidak sengaja. Tapi kalau lebih dari 3 kali itu sebuah kesengajaan. Mencela-mencela. Tidak hati-hati dan teliti. Silsilah keilmuan saya mulai dari Lirboyo, saya terapkan. Harus teliti dalam penyampaian. Begitu juga hati-hati. Karena apa? Orang awam itu tidak menteliti dari mana sumber mau'idhah, nasihat yang kita sampaikan. Mereka ingin makan matangnya saja. Nah, kalau kita membuat informasi, mengedarkan ya, memberikan informasi yang keliru dan dimakan oleh mereka, maka akan menjadi dosa jariyah yang berlipat-lipat. Khalidina fiha. Berhati-hatilah dalam berkata dan bertindak. Begitu juga ketika yang kelima, Habib Bakar menerangkan tentang keutamaan malam kelima bulan Ramadan. Beliau mengatakan, "A'tahu mithlal lailati mithla ta'ala wa fi shalla mithla ta'ala a'tahu." Ngomong ini nek karo wong sing gak ngerti ora apa-apa. Nek dirungokno, didelok, dilihat oleh orang yang mengerti tentang kitab Durratun Nasihin, memalukan. Yang benar adalah wa fil lailatil khamisati lan ing dalem wengi ingkang kaping 5 atahu maringi ing mukmin sapa Allah taala Gusti Allah taala mitlaman ing sepadane wong salat kang salat sapa man fil Masjidil Harami ing dalem Masjidil Haram Mekah wal Madinati lan Masjid Nabawi Madinah wal Masjidil Aqsa lan salat ing dalem Masjid Al-Aqsa Yerusalem Palestina. Ganjarannya, pahalanya, fadilahnya begitu besar malam yang kelima jika umat Islam atau mukminin mukminat menjalankan salat tarawih atau qiyamul lail di dalam malam yang kelima itu. Jadi ini meluruskan. Dan para pemirsa dan pendengar sekalian, mukminin mukminat, muslimin muslimat seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa menilainya sendiri.
seberapa tinggi tingkat pemahaman seseorang dalam hal agamanya. Saya tidak mengaku orang alim. Saya orang bodoh. Tapi orang yang selalu ingin belajar. Karena ilmu saya sedikit, saya ingat akan dawuh man amila bima alima warrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui walaupun sedikit, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak pernah diketahuinya. Ilmu saya sedikit, kalau nggak saya amalkan tambah hilang. Oleh sebab itu saya amalkan, insya Allah Allah akan menambahnya, ditambah diwarisi dengan ilmu yang tidak pernah saya pelajari. Nah ini saya dapat pelajaran yang berharga setelah adanya Habib Bahar bin Sumed ya, yang tampil di publik ya dengan kegagahannya seperti itu, menampilkan, membanggakan nasabnya, keilmuannya. Akhirnya apa? Ilmu orang Jawa ini keluar lagi. Saya asah kembali. Sebenarnya saya ini sudah tiarap lama. Saya hanya mengurusi sosial keagamaan. Tetapi karena dibutuhkan ya, bagaimanapun ketika ada kesalahan saudara saya harus mengingatkannya. Jika itu tidak saya lakukan, maka saya akan ikut menanggung dosanya. Ini namanya dosa kifayah. Atau bahkan bisa, kalau saya sampaikan ini menjadi hukum fardu kifayah. Para pemirsa dan pendengar sekalian, ini kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin yang dibaca oleh Habib Bahar bin Sumed adalah Al-Majlisur Rabi' fi Fadilati Syahri Ramadan. Majelis yang keempat yang menerangkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan, halaman 14 kalau terbitan Surabaya. Tadi terbitan Maktabah Imam Surabaya, Indonesia. Hak cipta dilindungi undang-undang. Terbitannya banyak yang menerbitkan kitab Durratun Nasihin ini. Doa Putra, macam-macam. Begitu juga kitab Maraqil Ubudiyah. Kitab Maraqil Ubudiyah ini syarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini karangan Imam Al-Ghazali. Nah syarahnya ini karangan karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, Jawa. Orang mengenalnya dengan Syekh Nawawi Banten, Mbah Nawawi Banten. Jadi Mbah Nawawi Banten ini sudah almarhum. Diteruskan oleh adik saya Kiai Haji Imaduddin Usman. Fa insyaallah seperti itu. Jadi jangan sudutkan Kiai Haji Imaduddin Usman plagiat, nah, katanya dituduh macam-macam, jangan begitulah. Semuanya harus ada referensi. Ngomong itu harus ada dasarnya. Kiai Haji Imaduddin Usman menulis ya dan menyampaikan dengan ucapan itu berdasarkan referensi dan literasi. Argumentasi beliau tidak hanya sesuai dengan hawa nafsu beliau, tapi berdasarkan ilmu. Ijtihad, kehati-hatian beliau. Jadi jangan remehkan beliau. Ini kitab Bidayatul Hidayah, matan dari kitab Maraqil Ubudiyah. Nah di dalam kitab Maraqil Ubudiyah ini jelas beliau Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, Jawa, menyampaikan dalam sebuah faedah yang sudah disampaikan oleh banyak ustadz atau kiai, ya bahkan Habib sekalipun banyak yang tahu kitab ini, ya. Halaman 79, kitab Maraqil Ubudiyah. Beliau mencantumkan faedah ini kan berarti ada sumbernya. Lah sumbernya beliau tidak mencantumkan siapa imam itu yang mengatakan. Beliau mencantumkan wa afada ba'dhum anna man intasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa min auladi sayyidina Al-Hasan awil Husain wa huwa ghairu alimin yafuqu ala ghairihi mimman yusawihi fir rutbati bi sittina darajah wa anna al-alim alladhi lam yunsab ilaihi sallallahu alaihi wasallam yafuqu ala ghairil alimi mimman intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bi sittina darajah.
Jadi tidak ada yang namanya satu Habib yang bodoh sekalipun bisa mengalahkan 70 kiai yang alim. Kitabnya nggak ada. Referensinya mana? Tunjukkan. Kalau ada, tunjukkan. Kalau nggak ada, jangan mengada-ada. Jangan memaksakan kalau itu ada, kalau tidak ada. Jadi ini saya maknai dengan makna ala pesantren. Wa afadalan paring faedah sapa ba'dhum setengah ilmuwan atau ulama annaman sak temene wong intasaba kang duweni jalur nasab nisbat non nasabe ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad wa huwa utawi man iku min auladi Sayyidina Hasan saking anak putune Sayyidina Hasan awil Husaini utawa anak putune Sayyidina Husain wa huwa ing hale utawi man iku ghairu alimin dudu wong alim walaupun Habib tapi dudu alim iku yafuku ngungguli sapa man ala ghairi ing atase liyane man Miman nyatane saking wong yusawi kang madani sapa ghair ing man firrut bati ing dalam tingkatane bisitina darajatan kelawan swidak derajat. Jadi Habib sing gak alim iku memang iso luwih menang daripada wong atau wong sing gak Habib lah ya. Manusia biasa yang bukan keturunan Rasulullah dari jalur Hasan dan Husain itu derajatnya lebih mulia Habib kalau memang benar-benar Habib loh ya. Kalau memang benar-benar nasabnya tersambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Habib palsu ya beda lagi. Jadi Habib yang benar-benar tersambung ya sanad nasabnya hingga Rasulullah SAW itu walaupun tidak alim itu derajatnya 60 derajat lebih mulia daripada orang-orang yang bukan Habib tapi sama-sama tidak alimnya. Sama-sama tidak alimnya, orang awam. Apakah ini kasta? Ya bisa dikatakan iya, bisa tidak. Karena memang begitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Afada ba'dhum. Asalkan benar-benar keturunan Kanjeng Nabi loh. Tapi kalau hanya ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi, ya beda lagi. Beda lagi urusannya. Orang yang biasanya benar-benar dzurriyyah Rasulullah itu tidak pernah mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah. Contohnya adalah para syarif, para sayyid. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu syarif dari jalur Sayyidina Hasan, tapi tidak pernah beliau mengaku sebagai saya keturunan dari baginda Rasulullah SAW. Nggak pernah ngaku seperti itu. Di Indonesia Wali Songo juga begitu dulu, nggak pernah mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah. Sekarang diteruskan oleh anak cucu Wali Songo itu. Anak cucu Wali Songo banyak yang tiarap. Sebab pada saat Belanda mendatangkan imigran dari Yaman pada tahun 1800-an, itu tujuannya adalah untuk membungkam para keturunan Wali Songo supaya tidak berontak seperti Pangeran Diponegoro. Itu taktik Belanda, ingin menginjak harkat dan martabat masyarakat Jawa, khususnya Indonesia Nusantara pada umumnya. Ingatlah kita akan perang Diponegoro. Perang Diponegoro itu perang Jawa terbesar, dimulai tahun 1825 sampai tahun 1830. Kompeni Belanda sampai keteteran. Yang tewas di pihak Belanda itu 8.000-an tentara kompeni Belanda asli. Yang 7.000 itu tentara pribumi, campuran dengan tentara dari Ghana, Afrika, Londo Ireng. Jadi kalau ada istilah Londo Ireng, memang pada waktu itu kompeni Belanda mendatangkan tentara bayaran dari Afrika, Ghana, Sudan, ya, Somalia, Ethiopia, bergabung dengan tentara pribumi Jawa, sama-sama orang Jawa. Jadi musuhnya Pangeran Diponegoro itu tidak hanya kompeni Belanda Ghana saja, tapi sesama orang Jawa. Bahkan tentara dari Bugis, para Jawara-Jawara itu dibayar oleh kompeni Belanda untuk menumpas perang Jawa, menumpas Pangeran Diponegoro dan
pengikut-pengikutnya. Yang tewas dari pihak Pangeran Diponegoro antara milisi, tentara, dan sipil itu 200.000 orang Jawa mati, sebagian besar dibunuh oleh sesamanya sendiri, pribumi sendiri. Jadi jangan heran kalau di YouTube itu ada pribumi yang mau diadu domba. Dia tidak membela dirinya sendiri atau tanah airnya sendiri, ya, tidak membela harga dirinya sendiri, tapi justru memihak kepada penjajah lain. Jadi ini jelas wa afada ba'duhum. Jadi sekarang diteruskan. Wa annal alima lan setune wong alim alladzi lam yunsab kang ora den nisbatno nasabe ilahi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yafu ngungguli sapa alim ala ghairil alimi ngatasé wong sing gak alim miman nyatane saking wong intasaba kang duweni nasab sapa man ilahi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiti nadarojatan kelawan suwidak atau 60 derajat. Wong alim alladzi lam yunsab ilaihi kang ora dinisbatno nasabe ilaihi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yafuku ngungguli sapa alim ala ghairil alimi ing atase wong sing gak alim atau liyane wong alim mimman nyatane saking wong intasaba kang senasab dinisbatno nasabe ilahi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiti nadarojatan kelawan suwidak atau 60 derajat. Jadi kiai yang alim, ulama yang alim, ya, ajengan yang alim, gus yang alim, walaupun dia bukan dzurriyyah Rasulullah, bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bisa mengalahkan 60 habib yang tidak alim. Ini jelas. Nah, ini saya sampaikan karena ini berdasarkan faidah yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang sebelumnya di dalam Sohifah atau halaman 78 itu juga beliau menyampaikan tentang definisi daripada takabur. Wahwa ail kibru tawi takabur iku nadhrul abdi ila nafsihi bi ainil izzi wal isti'adhami wa ila ghairi bi ainil ihtiqari wa dzulli. Ini definisi daripada takabur. Takabur itu adalah seseorang menganggap dirinya itu lebih mulia, lebih agung. Nasab saya, darah saya, ilmu saya, kasta saya lebih agung, dan melihat orang lain dengan pandangan hina. Kamu itu orang apa kamu itu? Kamu itu kiai palsu kamu itu, dengan nuding tangan kiri begini. Siapa itu? Habib Taufik. Kiai palsu itu, ulama palsu itu. Ini namanya penghinaan terhadap kiai negeri ini. Jangan seperti itu namanya takabur, kawan. Iblis itu sampai sekarang masih takabur. Di hadapan Allah saja waktu disuruh untuk menghormat kepada Nabi Adam, iblis menolak. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih terhormat, lebih super, lebih hebat ya Allah daripada Adam. Adam itu manusia apa, makhluk apa? Engkau menciptakan saya dari api, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Ada apanya dia? Tidak mau saya hormat. Di hadapan Allah, iblis seperti itu. Kalau kita tarik ke dalam masalah ini, saya ini Habib, saya ini keturunan Kanjeng Nabi, darah Nabi. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Nah, ini namanya meremehkan. Namanya
Nadhrul abdi ila nafsihi bi ainil izzi wal isti'adhami wa ila ghairihi bi ainil ihtiqari wal zulli. Jangan begitu kawan. Takabur itu penyakit yang sulit disembuhkan kecuali taubatan nasuha. Taslim mengakui kesalahan, menyerah. Fir'aun itu takaburnya juga sebenarnya bila dia mau mengakui Nabi Musa la ilaha illallah Musa Rasulullah itu selesai sudah. Enggak panjang lebar. Tapi ya karena ketakaburan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tiada Tuhan selain aku. Fir'aun. Sampai mati dia takabur. Su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Maaf. Mari kita bersama-sama lepaskan jubah ketakaburan kita. Lepaskan baju ketakaburan kesombongan kita. Jadilah manusia yang saling menghargai satu sama lain. Di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi level tingkat ketakwaannya kepada Allah. Jadi tidak karena kastanya. Begitu juga dalam hadis Nabi banyak keterangan tentang itu. Harusnya para habib ini belajar hadis Nabi yang tidak berpihak kepada dzurriyyah dan memakai hadis-hadis dhaif atau maudhu. Cobalah lihat hadis yang sahih dan mutawatir. Insya Allah nanti akan menambah wawasan atau referensi panjenengan semakin luas. Ternyata selama ini kita ini bagai katak dalam tempurung, nggak kemana-mana. Akhirnya merasa sombong, takabur. Mari kita hilangkan bersama penyakit takabur itu dalam diri kita semuanya. Tidak hanya Habib, juga Gus, Kiai, Ustadz, Ajengan, ya, Tuan Guru, Tengku, dan semuanya. Itu adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian koreksi ilmiah, ini namanya. Koreksi ilmiah khusus buat Habib Bahar bin Sumit, umumnya untuk para Habib yang ada di Indonesia dan bahkan seluruh dunia, umumnya juga untuk umat Islam di seluruh dunia. Jangan sampai serampangan meninggalkan kehati-hatian dalam membaca kitab, apalagi itu kitab yang sudah tertulis, ya, yang sudah ada redaksi aslinya. Kok dirubah-rubah? Kok mau coba dirubah kok? Nanti suatu saat juga akan merubah kitab-kitab yang lain. Kitab Ar-Raudhul Jali ditulisi sendiri, Asy-Syajarah Al-Mubarakah ditahqiq, ya, oleh ulama Syiah, ya, dengan nama ditambah ada Abdullahnya. Lama-kelamaan akan seperti itu nanti. Dahulukan kejujuran ilmiah, ya, dahulukan kejujuran, karena kejujuran itu akan menyebabkan kita masuk ilal jannah, dalam kehidupan yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Kitab Marogil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah, Kitab Durratun Nasihin, dan ini kitab Bidayatul Hidayah, matannya karangan Imam Al-Ghazali. Ini karangan Imam Nawawi Al-Bantani atau Al-Jawa. Dan ini karangan Imam Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khobari, ulama abad ke-13 alias sudah berusia 200 tahun kitab ini. Demikian ngaji bersama ini, semoga bisa kita ambil manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan saya atau keterangan penafsiran saya, mohon dimaafkan, itu karena kebodohan saya sendiri. Jika ada kebenaran yang saya sampaikan bukan berasal dari saya, tapi berasal dari petunjuk Allah. Jika ada yang keliru, berasal dari diri saya sendiri.
Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.